rela melakukan apa ataupun rela menghadapi penderitaan meskipun tiada yang memahami. Jadi walaupun orang ramai pengikutnya tidak memahami dengan jelas apa tujuan kedatangan Yesus, namun dia setia melakukannya. Dia setia, dia rela melakukannya. Jadi saudara-saudari, pernahkah kita merenungkan ataupun merefleksikan kerelaan kesanggupan Tuhan Yesus untuk berkorban bagi kita? Biasanya bila musim-musim Jumat Agung, baru kita boleh merasa suasana itu, baru kita merefleksi, merenungkan bagaimana Yesus menderita. Dan bila ada kebaktian Jumat Agung, baru kita boleh rasa bagaimana keadaan Yesus menderita. Kita tengok video cerita Yesus disalibkan, baru kita rasa, oh begitu menderitanya Yesus, baru kita rasa sedih dengan keadaan ibadah pada hari itu, kebanyakannya pakai baju gelap, jadi baru kita rasa. Sepatutnya kita tidak hanya masa Jumat Agung, masa hari penderitaan ini saja baru ingat Tuhan Yesus itu pernah mati bagi kita, pernah disalibkan, tidak. Kita sepatutnya gunakan hari-hari kita untuk selalu merefleksikan apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, adakah kita setia melakukan pelayanan atau apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan? Dia sudah setia melakukan apa yang patut dia lakukan. Bagaimana pula dengan kita? Adakah kita juga setia melakukan apa yang dia kehendaki kita untuk lakukan? Apakah kita lakukan? Bukan hanya kita setia bermaksud kita pergi gereja, melayani, itu memang perlu setia. Bagaimana dengan kehidupan kita di luar sana? Di dalam keluarga kita, di dalam hubungan kita dengan sesama, di dalam kita melakukan pekerjaan kita di luar, dan sebagainya. Apakah kita juga setia? Apakah kita sungguh-sungguh melakukannya? Karena yang kita layani adalah Kristus. Jadi bila kamu lakukan sesuatu, lakukan dengan sepenuh hati, seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan. Jadi apakah kita setia melakukan segala yang dikehendaki untuk kita lakukan? Dan adakah kita setia dengannya? Jadi bila kita mengalami penderitaan, apakah kita betul-betul setia dengan Tuhan? Ataupun bila kita sudah sampai satu masa di mana kita rasa sangat menderita, tiada jalan keluar, kita berpaling dari Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita rasa Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak ada. Kita rasa begitu, padahal Tuhan dia sangat setia dengan kita. Kita tinggalkan dia, kita pergi cari Tuhan-Tuhan lain, cari dunia luar yang kita rasa, oh itulah yang memberi kepuasan kepada saya. Jadi tanya diri kita, apakah kita setia dengan dia? Setia dengan kita. Kamu pun selalu dengar orang selalu kata, Yesus setia meskipun kita tidak setia. Dia setia, tapi tidak semestinya kita setia. Jadi fikir-fikir, renung-renungkan. Jadi 3 hal yang harus kita ingat hari ini. Bila kita membaca tentang perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, 3 hal. Yang pertama, tanya diri kamu. Masa kamu berdiam di hadapan Tuhan, tanya diri kamu. Betulkah kamu sudah betul-betul menerima Tuhan Yesus dalam hati kamu? Betulkah ataupun kamu mulut saja kata sudah, hati kamu belum? Masih ada ruangan kosong lagi di hati kamu. Jadi fikir-fikir, renung-renung, tanya diri kamu, betulkah saya sudah terima Tuhan? Kalau betul, betulkah saya memahami siapa Tuhan itu? Jadi kita terus tanya diri kita, refleksi diri kita, supaya kita tidak hanya menjadikan Tuhan itu sebagai agama saja. Kristen itu sebagai agama saja, tapi betul-betul memahami siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kita sebut juru selamat kita, Mesias. Jadi itu yang kita harus lakukan. Kedua, apapun penderitaan yang kita alami, ingat satu hal, Yesus sudah mendahului kita untuk menderita. Betapa berat, besar penderitaan yang kamu alami tidak seperti dan tidak dapat ditandingi dengan penderitaan yang Yesus sudah alami. Dia lebih lagi menderita daripada kita. Jadi ingat, bila kamu ada masalah, jangan pikir mau bunuh diri, mau terjun sungai, jangan. Ingat, Yesus sudah mendahului kamu untuk menderita. Ada orang yang terlebih dahulu menderita daripada kamu. Jadi apa yang kamu harus buat? Terus berharap, percaya, dan betul-betul sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga tadi, Yesus rela meskipun tiada yang memahami. Dan ini yang katakan tentang pribadi Yesus, yang penuh dengan kerendahan hati. Dia raja, tapi dia rela. Coba kan kalau konteks dunia kita, kalau kamu sebagai raja, maukah kamu buat sesuatu yang kamu rasa tidak berbaloi? Yang tidak pun menaikkan kamu punya nama, yang tidak pun membuat orang fokus kepada kamu. Maukah kamu buat? Kamu raja, bayangkan kalau kamu raja, kamu ada status begitu tinggi. Tapi Yesus tidak. Walaupun orang tidak paham, dia teruskan saja misi ataupun apa yang dia harus lakukan.